Selamat malam. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Ade Dibra, Karina Simatupang, Martina, Jessica Angelina, Nastia Adesipwa, dan saya sendiri, Rahime El Yunusia. Baik, next. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai percobaan makanan yang telah kami tentukan. Ya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang percobaan makanan kami pada latar belakang kali ini. Jadi, percobaan makanan itu merupakan suatu eksperimen pangan bagaimana mempersiapkan, memproses, sampai menguji makanan tersebut yang sudah diolah oleh peneliti sesuai dengan komponen-komponen yang terkandung pada bahan makanan itu sendiri. Jadi, pada percobaan makanan kali ini, kami tim peneliti bereksperimen dengan membuat pie ubi ungu dengan vla di atasnya itu yaitu terong Belanda. Terciptanya ide tersebut dikarenakan ubi ungu ini sendiri dan terong Belanda masing-masing memiliki kandungan zat gizi yang baik bagi kesehatan dan untuk pie tersebut. Kami memvariasikannya sendiri. Berdasarkan dari beberapa jurnal yang telah kami analisis sebagai tim peneliti, pie ubi ungu dengan vla terong Belanda ini merupakan modifikasi dari donat ubi ungu dan pie ubi ungu dengan vla terong Belanda. Dengan adanya referensi resep-resep tersebut, membangun ide kami untuk membuat suatu produk terbitan baru yang dimana tim peneliti telah menganalisis zat gizi tersebut. Bukan hanya baik bagi kesehatan saja, namun juga tentunya akan disukai baik dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Jadi, ubi ungu bisa dikatakan tidak memiliki lemak karena kandungan lemak ubi ungu sangat sedikit. Dalam hal ini, ubi ungu baik bagi penderita kolesterol yang dimana diharapkan dapat menurunkan kadar LDL. Lalu untuk terong Belandanya ini sendiri itu sangat baik bagi penderita anemia. Next. Selanjutnya tujuan kami adalah menjadikan suatu produk dari bahan makanan tersebut dapat memberikan efek positif bagi seseorang yang telah mengonsumsinya. Bukan hanya masalah enak dirasa oleh lidah, namun juga enak dirasa oleh tubuh. Next. Baik, untuk tinjauan pustaka ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ade Dibra. Kepada Dibra, saya persilahkan. Tinjauan pustaka mengenai ubi ungu. Ubi ungu merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Tengah. Bangsa Spanyol dan bangsa Portugis ikut andil dalam mengenalkan ubi jalar ke Indonesia. Ubi jalar adalah tanaman herbal yang tumbuh menjalar di tanah dan menghasilkan umbi. Kandungan zat gizi ubi jalar merupakan unsur penting yang diperhatikan konsumen dalam memilih suatu produk makanan. Ubi jalar ungu ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki kandungan beta-karoten, merupakan bahan pembentuk vitamin A di dalam tubuh. Pada ubi jalar putih ini terdapat 260 mikrogram, sedangkan dalam ubi jalar merah keunguan sebesar 9.000 mikrogram. Lanjut. Kalau dalam pie ini merupakan produk dessert yang sangat sederhana jenis pie gurih. Nah, pie gurih ini itu hanya bisa disimpan dalam refrigerator selama 15 menit supaya menghasilkan tekstur yang sesuai. Kegagalan dalam pembuatan kulit pie ditentukan oleh proses pencampuran antara tepung dan lemak. Pie juga mempunyai rasa gurih, tekstur renyah, dan lembut. Warna tingkat kematangannya adalah kuning keemasan. Lanjut. Terong Belanda
merupakan tanaman asli dari pegunungan Andes di Amerika Selatan yang termasuk ke dalam keluarga Solanaceae. Tanaman ini secara tradisional digunakan sebagai obat untuk penyakit rematik. Buahnya bermanfaat untuk memperlancar dan membantu metabolisme seperti meningkatkan imunitas dan kesegaran tubuh. Sinaga pada tahun 2009 menyatakan bahwa ekstrak etanol buah terong Belanda segar ekstrak buah terong Belanda segar mengandung senyawa kimia golongan flavonoid, terpenoid, steroid, saponin, alkaloid, dan tanin yang memiliki potensi sebagai antioksidan. Lanjut. Pada fla, kata fla pertama kali ditemukan pada abad ke-13 dan awalnya merujuk pada bahan seperti kastard yang melapisi kue atau produk panggangan lainnya. Fla adalah produk susu khas Belanda yang terbuat dari susu segar. Fla atau krim kue memang banyak sekali ragamnya. Fla bisa dibuat dari berbagai macam buah dan bahan karena memang fungsi dari fla sebagai isian sus, chooks, pastry, pie, dan lain-lain yang sangat fleksibel dan tidak hanya tergantung dari satu rasa saja. Dari resep dasar fla bisa dikembangkan menjadi banyak sekali varian rasa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ade Dibra. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Martina. Kepada Martina dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu adalah kolesterol. Yang kolesterol ini adalah salah satu komponen dalam membentuk lemak. Di dalam lemak terdapat berbagai macam komponen, yaitu zat trigliserida, fosfolipid, asam lemak bebas, dan juga kolesterol. Dan secara umum, kolesterol ini berfungsi untuk membangun dinding di dalam sel. Bukan hanya itu saja, juga untuk menjalankan fungsi saraf dan otak. Dan kolesterol ini dibagi menjadi dua, yaitu ada LDL, disebut juga dengan kolesterol jahat, dan yang kedua ada HDL yang bermanfaat bagi tubuh manusia, yaitu untuk mengangkut LDL di dalam jaringan perifer ke hepar akan membersihkan lemak-lemak yang menempel di pembuluh darah yang kemudian akan dikeluarkan melalui saluran empedu dalam bentuk lemak empedu. Baik, slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitiannya. Waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober mendatang, berlokasi di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, yaitu di Laboratorium Organoleptik dan Laboratorium Gizi, Jalan William Iskandar, Pasar 5, Medan Estate, Kota Medan. Selanjutnya, sedangkan alat dan bahan pembuatannya itu yang pertama, alat dan bahan pembuatan ubi ungu yang pertama ada timbangan, baskom, gelas ukur, ayakan tepung, cetakan pie, oven, kompor gas, sendok dan garpu, pisau, dan kuas kue. Selanjutnya, alat untuk analisis sensorinya yang pertama ada kertas borang, ada pie ubi ungunya, terus ada nampan, piring atau kertas berwarna putih, dan alat tulis. Untuk alat analisis kadar air dan kadar abu itu ada neraca analitik, cawan uji, cawan kurs, spatula, desikator, tanur, oven, dan tang penjepit. Sedangkan alat untuk analisis komponen gizinya ada yang pertama ada Erlenmeyer, terus ada neraca analitik, aluminium foil, labu alas bulat, oven, kondensor, ada juga kertas lakmus, ada beker gelas, ada autoclave, desikator, labu ukur wadah, satu set alat destilasi nitrogen, tabung titrasi, dan juga ada hot plate. Bahan dasar untuk pembuatan pie ubi ungu yang akan kami lakukan yaitu ada tepung terigu, tepung ubi ungu, susu bubuk 10 gram, margarin 65 gram, telur setengah butir, dan garam secukupnya. Dalam pembuatannya, ubi ungu ini juga sebagai bahan substitusi pengganti dari tepung terigu.
Sementara itu untuk bahan vlanya sendiri ada ubi ungu kukus 125 gram, ada santan kental 75 ml, gula pasir 50 gram, telur setengah butir, margarin 1 sendok makan, vanili dan garam secukupnya. Kemudian diberi dengan potongan buah terong Belanda di atasnya. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam uji komponen gizinya yaitu yang pertama ada pai ubi ungu, lalu yang kedua ada HCl 0,1 sebagai pereaksi, lalu ada aquades, pelarut, sampel yang akan diuji, terus ada asam sulfat pekat atau H2SO4 95-97%, ada natrium sulfat, natrium hidroksida 45%, asam borik 5%, asam klorida 0,1%, ada fenol 5%, asam klorida 1 mol sebagai pereaksi, ada natrium hidroksida 40% sebagai pereaksi, ada standar gula 100 ppm, ada merkuri oksida mengatur tekanan gas, ada kertas saring menyaring sampel yang dihaluskan. Selanjutnya ada tahapan pembuatan produk. Yang pertama itu ada tahapan pembuatan tepung ubi ungunya. Yang pertama itu ubi jalar ungu disortasi, dipilih yang tidak busuk, kemudian dibersihkan dari kulitnya dan dicuci pada air mengalir. Ubi jalar ungu yang telah bersih di slicer atau dipotong tipis-tipis dan ditempatkan dalam loyang yang telah dialasi aluminium foil serta diratakan. Loyang yang telah berisi ubi jalar ungu yang telah di slicer dikeringkan dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam. Ubi jalar ungu yang telah kering selanjutnya dihancurkan dengan menggunakan blender dan diayak dengan ayakan 60 mesh. Yang kedua ada tahapan pembuatan pelapainya. Yang pertama ada campurkan tepung terigu, tepung ubi ungu, susu bubuk dan garam, lalu masukkan margarin dan telur, lalu campur semua bahan hingga berbulir. Setelah itu cetak dalam cetakan pai, oven hingga setengah matang, lalu dikeluarkan kulit pai dari oven. Yang terakhir ada tahapan pembuatan pai terong Belanda, kukus ubi ungu hingga matang, lalu kupas kulitnya, haluskan ubi ungu, lalu campurkan semua bahan, masukkan vla ke dalam adonan kulit pai yang sudah setengah matang, lalu oven kembali hingga matang merata. Lalu hidangkan pai dan tambahkan potongan terong Belanda di atas. Dan selanjutnya ada rancangan formulasi yang akan kami lakukan itu. Yang pertama ada F0 atau kontrol dengan formula tepung terigu 100 gram, tepung ubi ungu 0 gram, kuning telur setengah butir, putih telur 2 sendok makan, margarin 63 gram, susu bubuk 10 gram, garam secukupnya. Formula yang pertama itu ada 60 gram terigu dan 40 gram tepung ubi ungu dengan bahan tambahan lain yang sama. Lalu untuk formula keduanya itu kami menggunakan 40 gram tepung terigu dan 60 gram tepung ubi ungu. Dan bahan yang lainnya sama resepnya. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Martina. Selanjutnya untuk prosedur uji organoleptik akan dijelaskan oleh teman saya, Karina. Kepada Karina, dipersilakan. Baik. 3 formula pai ubi ungu yang dibuat memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk lingkaran dengan warna ungu kecoklatan dan coklat keunguan. Masing-masing pai ubi ungu memiliki karakteristik yang sama satu sama lain jika ditinjau dari parameter warna, tekstur, dan aroma. Uji hedonik atau uji sensori dilakukan terhadap 12 orang panelis, dan pada pengujian
Dan pada pengujian ini, para panelis diminta untuk memberikan tanggapan terhadap kesukaan atau tidak kesukaan kepada PAI ungu. Selanjutnya, yaitu prosedur analisis fisikokimia. Yang pertama yaitu timbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 1 gram dan dimasukkan kepada labu refleks dan tambahkan 100 ml asam klorida dan hubungkan kondensat dengan sumber air yang sebagai pendingin. Selanjutnya yaitu lakukan pemanasan selama 1-2 jam untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Selanjutnya yaitu dinginkan hingga mencapai suhu kamar, dan jika terbentuk warna, tambahkan 1 gram karbon aktif dan larutan dipanaskan sampai mendidih. Saring larutan dengan kertas saring. Selanjutnya yaitu larutan hasil pengenceran telah siap dilakukan dan pengujian lanjut. Dengan pembuatan larutan standar, dengan menyediakan 6 buah labu takar 100 ml yang masing-masing sebanyak 5 mili, 10, 15, 20, 25, dan 30, 35, dan 45 mili, kemudian diencerkan dengan Aquades sampai tanda batas. Baru sediakan tabung reaksi yang telah diberi label sesuai dengan konsentrasi larutan standar, dan masukkan masing-masing larutan standar sebesar 1 mili. Setelah itu, panaskan tabung dalam air selama 5-10 menit pada suhu 60 derajat Celcius dan dinginkan larutan dalam tabung reaksi sampai mencapai suhu kamar dan ukur nilai masing-masing larutan pada panjang gelombang 465. Dan untuk larutan, contoh lakukan cara yang sama dengan larutan standar. Selanjutnya yaitu hitung konsentrasi sesuai dengan kurva standar yang telah dibuat. Adapun rumus untuk menghitung kadar karbohidrat yaitu berat gula per berat sampel dikali 100%. Selanjutnya yaitu prosedur analisis fisikokimia. Yang pertama, timbang sampel sebanyak 0,5 gram dan masukkan ke dalam labu destruksi dan tambahkan 5 gram campuran natrium sulfat dan merkuri oksida dengan perbandingan 20:1. Baru tambahkan ke dalam labu destruksi sebesar 10 mili asam sulfat pekat dan lakukan pemanasan labu mula-mula pada suhu 200 derajat sampai 250 derajat Celcius sampai larutan tidak berasap lagi. Kemudian lakukan pemanasan pada suhu 300 sampai 400 sampai larutan di dalam labu menjadi jernih. Baru bilas labu dengan Aquades dan lakukan pemanasan pada suhu yang sama sampai menjadi jernih dan pindahkan labu destruksi ke dalam alat destilasi dan lakukan pengenceran dengan Aquades secukupnya. Pada ujung pendiding alat destilasi dengan posisi ujung kondenser harus tercelup dalam larutan penampung yaitu asam borik sebesar 5%. Lakukan destilasi sampai volume larutan dalam labu destilasi 2/3 telah menguap atau larutan yang keluar dari ujung pendingin alat tidak bersifat basah lagi. Itu dapat diuji dengan kertas lakmus. Baru lakukan filtrasi dengan hasil HCl 0,1 sampai dengan titik ekuivalen. Selanjutnya, adapun rumus untuk menghitung kadar protein yaitu HCl kali NaCl kali 14 kali 6,25 per berat sampel kali 1000 dikali 100%. Selanjutnya, untuk prosedur analisis fisikokimia yaitu untuk kadar lemak, yang pertama timbang sampel yang telah dikeringkan sebanyak 5 gram. Baru masukkan kantong ekstraksi ke dalam labu dan tambahkan petroleum bensin sampai mencapai 2/3 volume labu penampung. Baru yang ketiga,
panaskan coklat di atas penanas listrik dan lakukan ekstraksi sampai lemak telah terekstrak dan dipanaskan selama 3-4 jam. Keluarkan larutan dan tampung. Baru panaskan gelas kimia pada oven pada suhu 60-70 derajat dan dinginkan gelas kimia dalam desikator sampai mencapai suhu kamar. Untuk mencari kadar lemak yaitu dengan berat lemak sama dengan berat gelas ditambah lemak dikurang berat gelas. Dan untuk mencari kadar lemaknya yaitu berat lemak per berat sampel dikali 100%. Dan untuk mencari analisis kadar air menggunakan metode gravimetri yaitu dengan prosedurnya sebagai berikut, yaitu oven cawan selama 30 menit pada suhu 100-105 derajat. Yang kedua, keluarkan cawan dari oven kemudian dinginkan dalam desikator untuk menghilangkan uap air. Yang ketiga, timbang sampel dalam cawan yang sudah dikeringkan sebanyak 2 gram, lalu oven pada suhu 100-105 derajat selama 6 jam. Dinginkan sampel di dalam desikator selama 30 menit dan beratnya juga ditimbang. Ulangi tahapan hingga bobot konstan dan perhitungan kadar air dilakukan berdasarkan berat basa. Untuk mencari kadar air yaitu berat cawan kosong dikurang berat atas kan PPT-nya sih Pak, biar bisa dibaca. Untuk kadar air yaitu berat cawan tambah sampel sebelum dikeringkan dikurang berat cawan ditambah sampel setelah dikeringkan per berat cawan tambah sampel sebelum dikeringkan dikurang berat cawan yang kosong dikali 100%. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Karina. Next, Siva. Iya, jadi seharusnya untuk analisis kadar abu ini dibacakan oleh Jessica, namun karena Jessica terkendala jaringan, akan saya baca sendiri. Nah, jadi prosedur pengujian analisis kadar abu dapat dilakukan dengan cara yaitu masukkan krus silikat ke dalam oven, kemudian dinginkan, lalu sampel terigu, tepung ubi, dan sampel pai ubi ungu yang disukai oleh panelis ditimbang. Kemudian sampel dalam krus silikat selanjutnya dibakar di atas api yang nyala, pembakar hingga tidak berasap. Lalu dilanjutkan dengan pengabuan di dalam tanur yang suhunya sudah tertera sebagai berikut. Kemudian tahapan berikutnya adalah memasukkan sampel, lalu tahap pembakaran. Untuk jelasnya bisa dibaca ya, teman-teman. Next. Nah, rumusnya ini ya, kadar abu, bobot cawan, setelah pengabuan dikurang bobot cawan kosong, per bobot sampel dikali 100%. Next. Baik, untuk rancangan percobaan ini akan dibacakan oleh Nastia. Kepada Nastia, dipersilahkan. Baiklah, untuk rancangan percobaan, penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan. Formula pai ubi ungu dibuat menjadi 3 dengan rasio antara tepung ubi ungu dan kacang merah yang berbeda, yaitu F0 sebagai kontrolnya dan F1 formula F1-nya 60/40 dan F2-nya 40/60. Untuk lengkapnya dapat dilihat di tabel berikut. Lalu untuk analisis datanya, hasil dari uji hedonik kemudian dianalisis dengan metode rancangan acak lengkap dengan menggunakan IBM SPSS Statistik 25.
Formula terbaik berdasarkan hasil uji hedonik dilakukan analisis lanjut, yaitu analisis proximat. Selanjutnya untuk daftar pustaka dapat dilihat sendiri di sini. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sudah memperhatikan kami, teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi yang mendengar dan melihatnya. Saya mewakili teman-teman mengundur diri. Selamat malam. Terima kasih. Bisa di stop record.